Selamat pagi Pak Doni, kami kelompok 4 yang beranggotakan Adele, Cecilia, Felucia, Karin, Ruben, dan juga Tracy. Pada hari ini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Revving Up Innovation, A Comprehensive Analysis on the Groundbreaking Merger Between Toyota and Daimler. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Tokyo didirikan pada 28 Agustus 1937 atau 82 tahun yang lalu. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyota, sang pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada 1900-an. Masa-masa awal berdirinya mobil Toyota, rencana Kiichiro langsung mendapat dukungan dari pemerintah Jepang. Maka pada tahun 1929, ia pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari serta mengambil inspirasi untuk mengembangkan industri otomotif di Jepang sebelum membuat sendiri mobil yang telah ia idamkan. Kemudian pada 1935 tercipta model pertama yaitu model A1. Kemudian Daimler Truck AG adalah salah satu produsen kendaraan komersial terbesar di dunia dengan lebih dari 35 lokasi utama di seluruh dunia. Telah menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Daimler AG pada 1 November 2019. Daimler mengatakan bahwa untuk mengganti nama dirinya dengan mengadopsi merek andalannya. Produsen mobil Toyota dari Jepang dan Daimler sepakat menggabungkan Hino Motor dan Mitsubishi Fuso Truck. Kesepakatan ini ditandatangani dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh kedua perusahaan pada 30 Mei 2023 dengan perjanjian pada kuartal pertama 2024 dan transaksi selesai pada akhir 2024. Analisis pastel adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan atau industri. Pastel adalah singkatan dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Berikut adalah analisis pastel dari Toyota dan Daimler. Yang pertama, faktor politik. Kedua perusahaan ini beroperasi di berbagai negara dan dipengaruhi oleh stabilitas politik, regulasi, dan kebijakan pemerintah di masing-masing pasar. Yang kedua, faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan juga nilai tukar mata uang mempengaruhi profitabilitas perusahaan Toyota dan Daimler dan kinerja penjualan perusahaan ini. Dan yang ketiga, faktor sosial. Kedua perusahaan perlu mempertimbangkan faktor sosial kultural seperti preferensi consumer dan juga tren sosial yang ada. Lalu yang keempat, faktor teknologi. Kedua perusahaan ini banyak berinvestasi dalam penelitian dan juga pengembangan untuk memajukan kendaraan listrik dan juga teknologi baru lainnya. Yang kelima, faktor hukum. Kedua perusahaan ini beroperasi dalam kerangka hukum dan juga peraturan yang terkait dengan industri otomotif seperti standar keselamatan. Dan yang terakhir faktor lingkungan. Kedua perusahaan ini berkomitmen untuk keberlanjutan seperti berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dan juga mengatasi masalah lingkungan yang ada. Jadi hari ini saya akan membahas tentang Porter's Five Forces dari perusahaan Toyota dan juga Daimler. Jadi Porter's Five Forces itu adalah sebuah kerangka analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan yang mempengaruhi tingkat kompetisi dalam suatu industri. Contohnya yaitu saya akan membahas Porter Five Forces dari perusahaan Toyota terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada persaingan dalam industri atau rivalry among existing competitor. Lalu yang kedua ada ancaman dari produk pengganti. Lalu yang ketiga ada ancaman dari negosiasi kekuatan pembeli. Lalu yang keempat ada ancaman dari negosiasi kekuatan pemasok. Dan yang terakhir ada ancaman dari masuknya pesaing baru. Lalu Porter's Five Forces dari perusahaan Daimler yaitu ada persaingan kompetitif. Lalu yang kedua ada kekuatan pemasok, yang ketiga ada kekuatan pembeli, yang keempat ada ancaman pendatang baru, dan yang terakhir ada ancaman pengganti. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai SWOT analysis. Untuk strength, yang pertama, Toyota memiliki keunggulan dalam penghematan bahan bakar, dan Daimler memiliki keahlian dalam kendaraan mewah dengan teknologi yang canggih. Kedua, worldwide presence.
Mergers Toyota dan Daimler dapat meningkatkan pangsa pasar yang luas dan kompetitif. Yang ketiga, teknologi. Toyota dan Daimler sama-sama memimpin dalam penelitian dan pengembangan di bidang kendaraan, khususnya kendaraan berlistrik. Namun untuk weakness, yang pertama ada budaya. Toyota dan Daimler memiliki budaya yang berbeda. Yang kedua, overlapping lines, di mana bisa terjadi kanibalisasi antara kedua perusahaan tersebut. Namun untuk opportunity, yang pertama ada cost effective. Dari sini, Toyota dan Daimler dapat dengan mudah meningkatkan keuntungan dan daya saing mereka. Yang kedua, market expansion. Mereka dapat membangun merek global yang berguna untuk reputasi kedua perusahaan. Yang terakhir ada threats. Yang pertama, intense competition, yaitu Honda yang dapat menjadi salah satu ancaman bagi kedua perusahaan tersebut. Yang kedua, government and environmental regulations. Kebijakan pemerintah seperti bea ekspor dapat merugikan bisnis internasional. Yang ketiga, ekonomi, di mana harga bahan bakar yang terus meningkat dapat merugikan penjualan mobil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Porter's Diamond Framework. Ini membantu kita mengidentifikasi daya saing dan juga competitive advantage dari Toyota dan juga Daimler. Melalui analisis Porter's Diamond, ditemukan faktor kondisi di mana Toyota memiliki proses produksi berkualitas tinggi, yaitu lean manufacturing, dan juga mereka sangat fokus kepada yang namanya R&D, serta inovasi. Di sisi lain, Daimler ini memiliki keahlian dalam produksi kendaraan mewah dan juga teknologi yang canggih. Melalui merger ini, Toyota dan Daimler dapat meningkatkan teknologi, R&D, dan juga keahlian manufaktur mereka. Dalam hal kondisi permintaan, Toyota memiliki posisi yang kuat di pasar Asia, sedangkan Daimler ini memiliki kehadiran yang sangat signifikan di Eropa. Melalui merger ini, mereka dapat memperluas jangkauan pasar secara global, meningkatkan market presence, dan juga mengambil keuntungan dari permintaan pelanggan yang kian meningkat. Merger antara Toyota dan Daimler ini juga menyatukan dua raksasa otomotif dengan jaringan pemasok, kemitraan teknologi, dan juga kolaborasi yang sangat luas. Nah, ini memperkuat hubungan dengan pemasok, mendorong knowledge exchange, dan juga inovasi melalui R&D bersama. Merger ini menciptakan entitas yang lebih besar dan juga tangguh, memungkinkan mereka itu untuk bersaing lebih efektif dengan pemain otomotif besar lainnya. Dengan strategi Toyota yaitu efisiensi, pengendalian biaya, produksi ramping, dan juga budaya kerja tim dan juga kolaborasi digabungkan dengan brand equity Daimler yang kuat, technological leadership, dan juga reputasi kemewahan Daimler dapat membuat inovasi mereka ini berbeda dari kompetitor mereka. Secara keseluruhan, merger antara Toyota dan Daimler ini berpotensi memperkuat keunggulan kompetitif mereka dan juga memposisikan mereka sebagai kekuatan yang lebih tangguh dalam industri otomotif global. Kesimpulannya, baik Toyota maupun Daimler adalah perusahaan otomotif global yang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif. Kedua perusahaan memiliki kekuatan dalam keahlian mereka, kehadiran di seluruh dunia, dan kemajuan teknologi yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif mereka. Namun ada juga kelemahan dan tantangan yang perlu mereka atasi, perbedaan budaya, kategori produk yang saling bertentangan, persaingan yang ketat, dan dinamika pasar yang berubah menimbulkan potensi ancaman bagi kedua perusahaan. Kedua perusahaan harus tetap inovatif, mempertahankan hubungan yang kuat dengan pemasok, mengatasi perubahan preferensi konsumen, dan beradaptasi dengan teknologi baru agar tetap kompetitif. Analisis SWOT mengungkapkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi Toyota dan Daimler. Kekuatan termasuk keahlian mereka, kehadiran di seluruh dunia, dan kemajuan teknologi. Peluang terletak pada efektivitas biaya, pertumbuhan, pasar di negara-negara berkembang, dan kolaborasi antara kedua perusahaan. Yang terakhir adalah rekomendasi untuk merger Toyota dan Daimler. Yang pertama adalah strategic fit, yang kedua cultural compatibility, yang ketiga financial viability, yang keempat regulatory and legal consideration, yang kelima adalah stakeholder impact, yang keenam adalah integration plan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.